Pasien diabetes wajib cek HbA1c. Ini manfaat yang Bapak Ibu dapatkan ketika cek HbA1c. Apa aja? Yuk kita bahas, tapi sebelum itu yang punya keluhan diabetes yang sampai sekarang masih kambuhan, silahkan komen di kolom komentar ketik saya diabetes. Dan tulis berapa HbA1c-nya. Nah, kalau mau konsul lagi sama saya, boleh pencet tombol plus yang ada di sini Bapak Ibu. Supaya nanti komunikasi kita nggak dibatasi dan saya bisa membalas pesan dari Bapak Ibu. Dan jangan lupa di-share ya, semoga jadi amal jariah. Oke, Bapak Ibu, singkatnya, HbA1c ini lebih akurat dibandingkan pemeriksaan gula darah biasa. Dibandingkan gula darah sewaktu, 2 jam PP, dan juga puasa. Ini HbA1c. Pemeriksaannya per 3 bulan. Ya. Nah, kenapa ini lebih akurat? Karena banyak sekali pasien yang nge-cheat ya, atau cheating. Seperti apa? Contoh, dia ini nggak mau minum obat penurun gula. Nah, ketika kontrol ke dokter baru diminum obatnya. Pasti cek, oh normal kok. Nah, itu bisa ketahuan lewat HbA1c. Ya, termasuk buat Bapak Ibu ketika cek gula darah sewaktu, kok hasilnya tinggi atau masuk fase diabetes, sebagai contoh mungkin 250. Nah, ketika cek HbA1c bisa jadi itu prediabetes. Ya, makanya lebih akurat karena dia dilihat per 3 bulan. Nah, itu manfaat yang Bapak Ibu dapatkan. Jadi tidak usah panik ketika kadar gula itu tinggi. Ada beberapa faktor yang menyebabkan, dari pola makan, gaya hidup, itu berpengaruh juga. Nah, bagaimana supaya HbA1c-nya turun? Ya, Bapak Ibu, yang pertama perlu dijaga pola pikirnya, karena ketika Bapak Ibu stres, overthinking, keluar hormon stres, adrenalin dan juga kortisol yang mengecilkan pembuluh darah dan menyebabkan gula darah itu bisa naik. Dan jeleknya, ketika minum obat penurun gula itu bisa tidak bekerja dengan maksimal. Makanya kalau misalkan sudah minum obat tapi masih tinggi gulanya, siapa tahu karena faktor stres tadi, itu harus diatur. Lalu yang kedua, pola makannya diperhatikan, harus disiplin, teratur. Ya, Bapak Ibu, nggak boleh berantakan. Makan pagi, makan malam jam 7, seterusnya jam 7 jangan digeser. Demikian juga makan siang, tengah-tengah boleh ada snack. Nanti saya akan bahas di video selanjutnya bagaimana mengatur pola makan. Lalu dijaga juga jam istirahatnya, jam 7 jangan begadang. Kalau misalkan begadang, keluar juga itu 2 hormon tadi, adrenalin dan juga kortisol, sehingga tensi darah bisa naik. Ya, karena buat Bapak Ibu yang gula darahnya naik karena faktor begadang atau karena diabetes karena begadang, jangan sampai terulang kembali. Ya, harus dikendalikan jam istirahatnya. Dan terakhir, olahraga itu penting untuk mengontrol kadar gula darah atau membuat organ tubuh Bapak Ibu merespon hormon insulin. Ya, 1 hari 30 menit, kalau nggak bisa harian ganti mingguan 150 menit. Ada kok olahraga sederhana, nanti saya akan bahas di video selanjutnya. Terakhir, lengkapilah kebutuhan nutrisi harian, karena nutrisi atau gizi untuk memperbaiki jaringan dan sel yang rusak. Itu terakhir ya Bapak Ibu ya, nutrisi, makanya harus diperhatikan. Nutrisi ada di pola makan sehari-hari yang Bapak Ibu konsumsi. Kenapa bisa tidak tercukupi? Karena kualitas makanannya sudah berubah dan juga berkurang. Nah, silakan konsultasikan kembali karena setiap orang kondisinya berbeda-beda. Buat Bapak Ibu yang mau konsultasi dan berkenan yang mau saya dampingi lewat program pendampingan, silakan lanjut di inbox atau cek di profil, hubungi nomor saya. Terima kasih, kalau bermanfaat jangan lupa di-share.